Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa. Silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Maaf ya, kali ini Yuki harus pegang mic-nya karena Yuki bingung harus menjepitnya ini di mana. Karena ini Yuki lagi tutup pakai slayer. Nggak ada bekas cupang kok. Jadi cuman kayak style hari ini aja gitu. Malam kali ini Yukita Horror akan merekomendasikan film-film horor, yaitu film-film khususnya yang ada di Indonesia. Jadi untuk kalian para pecinta horor wajib simak sampai video ini selesai. Jadi tak usah berlama-lama, let's start. Ice cream, you scream, Yukita Horror. Film-film di Indonesia memang bagus-bagus banget untuk kayak kita konsumsi di bioskop-bioskop kesayangan kita. Khususnya untuk kalian para pecinta thriller atau horor, kalian bisa tonton video yang ini. Tapi untuk kalian yang lebih suka ke arah thriller, kalian bisa tonton video yang ini. Ini rekomendasi dari Yukita Horror, film-film terbaik yang ada di bioskop. Tapi itu sayangnya bukan cuma di Indonesia ya, tapi ada juga bioskop-bioskop yang dari luar negeri. Tapi untuk malam kali ini kita spesial banget untuk membahas film-film horor yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, film horor Indonesia makin kesini tuh kayak makin bagus banget, ya nggak sih? Dulu tuh terakhir aku waktu itu nonton Hantu Jeruk Purut, itu udah mulai nyeleneh gitu, jadi kayak horor komedi yang ada kayak pocong dikencingin, pocong ditampar, terus ya banyak hal-hal lucu gitu di dalam film horornya. Tapi kali ini makin kesini film-film horor Indonesia kita sangat akuin, bahkan Yuki sendiri juga merasa mulai bagus lagi. Jadi kayak kalau kita lagi pengen nonton horor, ya udah isinya horor, udah nggak ada komedinya. Paling dikasih bumbu-bumbu komedi tuh dikit-dikit gitu dari beberapa karakter yang memang orangnya tuh humoris. Setuju nggak? Kalau setuju tuliskan di kolom komentar. Rekomendasi film horor Indonesia yang pertama adalah Perempuan Tanah Jahanam yang tayang pada tahun 2019. Film horor ini menceritakan tentang Maya yang merasa ingin rehat sebentar untuk mengunjungi rumah leluhurnya atau tanah kelahiran leluhurnya. Di sini Maya ditemani oleh temannya yang bernama Dini dan mereka pergi ke tempat tersebut tanpa rasa curiga. Padahal tanpa mereka tahu, masyarakat di desa sana itu pengen banget untuk mencari Maya dan ingin membunuhnya dengan alasan sesuatu hal. Hingga suatu malam Maya menemukan sesuatu hal yang rumit tentang latar belakang keluarganya, yang membuat dirinya akhirnya harus menyelamatkan diri atau kabur dari desa tersebut. Jadi di sini tidak ada spoiler sama sekali ya. Jadi kalau kalian pengen nonton, kalian bisa langsung silahkan tonton. Dan kalau kalian setuju tentang Perempuan Tanah Jahanam ini memang cocok untuk masuk di dalam rekomendasi film horor Indonesia, kalian tuliskan di kolom komentar. Next. Rekomendasi film horor Indonesia selanjutnya adalah Danur 2 Madah yang tayang pada tahun 2018. Film Danur 2 Madah ini dipercaya lebih menyeramkan dari film sequel pertamanya Danur 1, yaitu I Can See Ghost. Di sini Risa tinggal sendirian bersama dengan adiknya yang bernama Riri dan juga 3 hantunya yang ada di Bandung. Maksudnya teman hantunya itu ya, yang kecil-kecil itu. Karena orang tua Risa sedang dinas ke luar negeri, mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah sang tante yang tidak jauh dari rumahnya. Dan di rumah tantenya ini adalah awal mula malapetaka terjadi. Risa melihat kemunculan wanita misterius dan mulai mengalami peristiwa yang menyeramkan di rumah tersebut. Apakah kalian sudah nonton film Danur 2 ini? Jika sudah, kalian tuliskan di kolom komentar. Next. Rekomendasi film horor Indonesia selanjutnya adalah Asih yang tayang pada tahun 2018. Asih ini merupakan spin-off dari film Danur.
mengangkat latar 37 tahun sebelum film Danur itu dimulai. Di situ diceritakan bahwa Ita seorang istri yang terpaksa melahirkan bayi perempuan lebih awal dari perkiraannya. Namun bidan di sini memperingatkan untuk Ita bahwa harus tetap menjaga bayinya selama 40 hari ke depan. Di sini maksudnya untuk bayinya ini dijaga dari gangguan-gangguan gaib gitu ya, karena kan memang bayi yang baru lahir itu rawan banget untuk digangguin sama makhluk-makhluk gaib. Pasalnya terdengar banyak sekali kabar bahwa arwah Asih ini sering mengganggu bayi-bayi yang baru lahir untuk menggantikan anaknya Asih yang dulu juga sempat mati sebelum Asih meninggal. Dan sekali lagi Yuki di sini tidak menceritakan sedetail-detailnya agar kalian tidak merasa terspoiler, biar kalian nonton sendiri. Jadi kalian langsung cari aja film-film yang udah direkomendasikan di video malam kali ini. Next. Rekomendasi film horor Indonesia selanjutnya adalah Sebelum Iblis Menjemput yang tayang pada tahun 2018. Film karya Timo Cahyanto ini cocok untuk kalian yang suka dengan genre horor, tapi di dalamnya ini ditambahin dengan bumbu-bumbu yang bikin kalian berdegup kencang, kayak ketegangan gitu, semua ada di film ini. Sebelum Iblis Menjemput ini menceritakan seorang gadis yang bernama Alfi yang memiliki kisah masa lalunya yang bisa dibilang cukup kelam. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk mengunjungi ayahnya yang saat itu sedang sakit, tapi sakitnya ini sangat-sangat misterius. Namun di villa ayahnya itu, Alfi menemukan fakta lain yang harus menyeret dia ke jurang yang lebih dalam dari kematian. Jadi gengs, untuk film Sebelum Iblis Menjemput ini sumpah bikin deg-degan banget. Kalian wajib nonton. Untuk kalian yang sudah nonton, gimana ceritanya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Rekomendasi film horor Indonesia selanjutnya adalah Suzana Bernafas Dalam Kubur yang tayang pada tahun 2018. Memang tahun 2018 ini film horor itu memang lagi gencar-gencar bagus semua. Film remake Bernafas Dalam Kubur yang disutradarai oleh Sony Soraya dan juga Anggi Umbara ini membangkitkan karisma sosok Susana yang saat itu memiliki gelar Ratu Horor Indonesia. Cerita ini bermula dari kisah seorang pasangan suami istri yang kehidupannya itu bisa dibilang harmonis. Kebahagiaan itu seolah berubah ketika ada 4 seorang penjahat yang berusaha untuk menjarah rumah mereka, dan pada saat itu kondisinya Susana ini lagi sendirian di rumah. Tentu saja di sini Susana berhasil dibunuh oleh keempat pembunuh tersebut, dan akhirnya arwah Susana ini bergentayangan untuk membalaskan dendam kepada para pembunuhnya. Untuk kalian yang sudah nonton, bagaimana ceritanya? Kalian kasih rating berapa dari 1 sampai 10? Kalian tuliskan di kolom komentar. Next. Rekomendasi film horor Indonesia selanjutnya adalah jelas banget Pengabdi Setan yang tayang pada tahun 2017. Film yang berhasil memenangkan banyak sekali piala dalam FFI 2017 ini mengisahkan upaya anak untuk membuat sang ibu sembuh dari penyakitnya. Namun semuanya itu bisa dibilang sia-sia setelah Rini menemukan ibunya akhirnya meninggal. Dan di sini kematian sang ibu adalah awal dari teror di rumah keluarga mereka. Ia dan ketiga adiknya ini dihantui sama hantu yang menyerupai dengan sosok mendiang ibunya. Teror demi teror pun akhirnya sering berdatangan di rumah mereka dan mereka harus melewati itu semua. Aduh, ini super seru banget. Kalau kalian pecinta horor, kalian pasti udah nonton Pengabdi Setan ini. Ya nggak sih? Kalau kalian setuju, tuliskan di kolom komentar. Next. Rekomendasi film horor Indonesia selanjutnya adalah Mata Batin yang tayang pada tahun 2017. Jelas sekali bahwa film Mata Batin ini benar-benar bikin berhasil membuat kalian merinding. Di sini diawali dengan kisah kakak beradik Alia dan juga Abel memulai petualangan di dimensi lain saat memutuskan tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Abel di sini menerima banyak sekali gangguan dari makhluk yang tak kasat mata yang tinggal di rumah tersebut. Hingga suatu hari akhirnya Alia pun juga turut merasakan sendiri teror-teror yang terjadi di rumah itu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari paranormal untuk mengungkap kisah misteri yang ada di rumah tersebut. Kalau kalian juga setuju tentang film Mata Batin ini, kalian tuliskan di kolom komentar. Next. Rekomendasi film horor Indonesia selanjutnya adalah yang saat ini lagi rame banget untuk
semua orang pengen nonton tuh rame banget. Bahkan Yuki sempet kehabisan tiketnya, tapi untungnya Yuki sudah lihat, yaitu KKN dari Desa Penari yang tayang pada tahun 2022. KKN di Desa Penari ini sebenarnya film ini tuh tayang 2 tahun yang lalu karena efek pandemi, jadi film ini tuh sering diundur-undur gitu. Sampai akhirnya film ini tuh berhasil untuk benar-benar rilis itu pada tahun 2022 yang bertepatan pada tanggal 30 April. Di KKN Desa Penari ini menceritakan tentang 6 pelajar yang melakukan sebuah KKN di suatu desa, di mana di situ desanya memiliki seorang kepala desa yang bernama Pak Prabu. Keenam mahasiswa ini mulai merasakan gangguan-gangguan aneh di desa yang saat itu mereka ingin lakukan sebuah KKN. Tetapi usut punya usut, ternyata mereka diganggu karena ya pelanggaran yang mereka lakukan sendiri, karena memang suatu tempat pasti memiliki sebuah peraturan masing-masing. Dan di sini mereka berangkat berenam, tapi pulang hanya berempat. Jadi mereka harus mengorbankan 2 temannya yang sudah beda alam sama mereka. Di sini Yuki juga merekomendasikan kalian banget kalau kalian memang suka film horor, tapi di sini tuh KKN Desa Penari tuh lebih natural gitu loh. Jadi nggak melulu dikasih jump scare, nggak melulu dikasih serem-sereman gitu. Karena memang KKN Desa Penari ini tuh lebih fokus ke dalam ceritanya. Tapi sumpah super bagus banget film ini, kalian wajib nonton. Untuk kalian yang belum nonton tapi kepengen banget nonton cuman sering kehabisan, kalian tuliskan di kolom komentar. Ya itulah dia rekomendasi film-film horor Indonesia yang kita bahas di video malam kali ini. Jika ada film-film horor Indonesia lainnya yang belum Yuki sebutkan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Atau mungkin kalian mempunyai saran film horor apa yang mungkin Yuki juga belum tonton, kalian bisa dong tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian di sini mempunyai konten horor lainnya, kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Atau kalian bisa kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Yang jelas di sini Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki pamit undur diri, see you next video.